Arab. Lumayan. Banyak yang di luar. Sholat di luar. Tiga 38. Iya 33. Allahu Akbar. Oh, tadi kan nelpon kak. Aku asik berjalan-jalan di situ nelpon kawanku satu-satu. Ngomong kan itu nabi tidak langsung. Ya pun nah, ini dekat kalau kali nah. Ada nangis, nah dia berang aja. Lalu pun kan tadi, kali angkatlah nelpon kapannya nih dalam hatiku kan. Aku sedang mati. Mana? Oh iya, oh ya, ada nawannya. Sudah belum? Kok diam dong? Artinya setelah dari tiara ini cuma 10 orang aja yang punya program. Di situ yang lain silakan istirahat, bebas mau ke masjid bolak-balik, mau ke depan lagi ke makam Rasulullah silakan. Tapi lumayan agak capek pagi ini. Insya Allah ke Bani Sakifah. Nah selanjutnya kita akan menuju sana yang namanya Domama dan ya. Oke. Ya. Karena saya pengen menunjukkan. Allahu Akbar silau. Nabi cerita pertama. Hah? Misi Laskar. Oh. Sampai ke Oh, gitu makanya suruh cepat-cepat. Kalau misalnya Oh, baru pertama alah. kali Kurma. batang kurma. Tidak tahu apa-apa lah. Coba maju gitu. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillah majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma hawwin alaina fi safarina hada al-birra wat taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu. Di sini tidak lama karena banyak tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Banyak juga tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Jadi setelah sholat nanti baru kita
kembali ke bus ataupun kita menunggu bis 2 berkemungkinan katanya mau foto bersama. Ya. Jadi kita tunggu nanti bis 2, kalau mereka sudah datang foto bersama kita masuk ke bus. Dan ya bis 1. Dan apa namanya, satu lagi Bapak Ibu, harap barang-barang bawaannya muter sana ya. Balik lagi ke tempatnya tadi. Tuh, mau foto. Europe. Oh, baru. Ah, bus? Ada mobil. Segar. Habis saya. Oh. Oh, kasihannya Mbak ya nanti. Vibe-nya kan istilahnya kan kayak gitu kan, kebun kurma ya. Vibe-nya kan ada kurma yang banyak gitu. Hah? Enggak, sudah balik aja ke balik aja ke bus. Ya, siapa tahu nanti aja cari jajan-jajan di dekat-dekat hotel aja. Padahal mau nyicip jajan ini, jajan itu. Katanya tiap subuh ngeliatin toko-toko buka itu kebab karaknya tuh yang daging. Hah? Lah, anggap aja ini sudah kebun kurmanya ya. Meskipun ini adalah parkiran. Nggak ada. Ada buahnya. Aham. Hah? Enggak ada anunya. Itu burung di mana itu? Iya, kasiannya kamu, maaf ya. Makanan kucingnya ketinggalan. Iya. Anunya ngincer di sini. Banyak kucing. Kasiannya kurus. Kok kurus? Nah, gunung ini di atas muka bumi ini, semoga nanti di akhirat pun kita akan melihatnya. Namun artian kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perhatikan Bapak Ibu, Jabal Uhud ini membentang luas, lebih kurang dia seluas sejauh sepanjang 17 km kalau tidak salah. Sepanjang 17 km. Kemudian Jabal Uhud ini Nabi kita pun pernah mengatakan orang yang ikut melaksanakan sholat jenazah maka dia akan mendapatkan 1 qirat. Para sahabat bingung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah 1 qirat itu berapa? Nabi kita pun menjawab 1 qirat itu sama besarnya seperti Jabal Uhud. Nah, inilah dia Bapak Ibu perbandingan yang dikatakan oleh Rasulullah tersebut kalau kita ikut mensolatkan jenazah. Terlebih-lebih di Makkah dan juga di Madinah, biasanya setiap selesai sholat fardu itu ada sholat jenazahnya. Nah, maka jangan tinggalkan, ikuti sholat jenazah tersebut. Kemudian kalau orangnya ikut pergi ke perkuburan akan mendapatkan 1 qirat lagi. Berarti bermakna dia mendapatkan 2 qirat. Maka para jemaah rahmat, kembali kita ke cerita awalnya, yaitu peperangan
Jabal Uhud, di mana Rasulullah SAW melaksanakan melancarkan peperangan melawan orang-orang Quraisy itu, yaitu berada di kawasan Jabal Uhud ini. Berada di kawasan Jabal Uhud ini, maka Jabal Uhud ini menjadi saksi bisu kepada kita sampai pada hari ini bahwasanya Rasulullah memperjuangkan kaum muslimin. Rasulullah memperjuangkan orang-orang kota Madinah, karena kalau sampai orang-orang kota Madinah banyak yang dibunuh oleh orang-orang Quraisy, kalau sampai Madinah itu dihancurkan oleh orang-orang Quraisy, mungkin hari ini kita tidak bisa melihat keindahan kota Madinah Munawwarah. Kita bersyukur orang yang melawan kafir Quraisy tersebut di zamannya Rasulullah. Jadi nanti kita akan melihat perkuburan di sana, yaitu perkuburannya orang yang mati syahid sewaktu melawan orang Quraisy. Termasuk yaitu yang paling terkenalnya namanya Mus'ab bin Umair. Nabi kita Rasulullah SAW mengumpulkan kaum muslimin di kota Madinah sebanyak 1.000 orang. Nabi kita sudah mengumpulkan 1.000 orang ini. Kemudian rupa-rupanya di tengah perjalanan ada seseorang yaitu dari kalangannya orang-orang Quraisy. Dibilang dia orang Quraisy, dia masuk ke agama Islam. Dibilang dia Islam, tetapi dia ikut ke orang Quraisy tersebut. Artinya orang munafik. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah yang mengajak orang-orang kaum muslimin yang 1.000 orang ini, yang asalnya 1.000 orang, tapi dia pengaruhi supaya tidak ikut berperang. Jadi lebih kurang mundurlah sebanyak 300 orang pada waktu itu. Dipengaruhinya, dibilangnya kalau kamu nanti ikut berperang, kamu mati, maka anak-anakmu menjadi yatim, istrimu menjadi janda katanya. Maka mundurlah sebanyak 300 orang. Dan sebuah pesan kepada pasukan pemanah. Pasukan pemanah itu ditempatkan Nabi di sebuah bukit, ada di sebelah kiri kita. Bukit ini namanya Jabal Rummat ataupun Bukit Pemanah. Jadi sebelum terjadi peperangan Jabal Uhud ini, Nabi SAW berpesan kepada 50 orang. Nabi mengatakan apapun yang terjadi kalian tidak boleh turun dari bukit ini. Tetapi pasukan daripada Abu Sufyan dan juga Khalid bin Walid pada masa itu masih ikut dengan orang Quraisy. Jadi mereka meninggalkan harta benda mereka di bawah kaki gunung Jabal Rummat, sehingga para pemanah ini tergiur dengan benda tersebut. Kita berjalan sedikit, kita akan pergi ke pemakamannya sambil kita membacakan salam dan juga mengambil gambar. Hah? Ayo kalau mau, aku masih ada. يا حاج اشرب المويه سبيل وادعوا له وادعوا الوالدين. Hah? Oh, makamnya. Lihat kuburan, ini kuburannya. Tuh lihat. Sama yang bagian depan, sama yang bagian belakang yang ada pasir banyak. Dia nisannya nggak kayak tempat kita. Kotakan aja. Ada batu ya. Satu kotakan aja. Ada batu keliling itu lah. Nah, yang ujung yang di jauh sana sama yang depan sini. Jadi terbagi dua kuburan, ada yang mengatakan yang Sana. mempunyai ciri-ciri pemimpin ada di depan. Hamzah itu dikatakan ada di bagian depan. Depan sini, sini maksud saya ya. Depan yang hadap kita depan. Ya, kumpul dulu ya. Perang dulu itu kita di bawah aja pakai pedang apa berantem menyerang taruh. Tapi ternyata ada serangan dari atas, itu membuat kaget dan mundurlah kaum Quraisy ke sana. Khalid bin Walid Bukit Jabal
Ditutup. Oh. Apa ditutup? Belum disuruh naik turun. Jalan yang sebelah kanan kita ini lurus ke belakang, terus ke belakang. Di dekat kaki gunungnya, di situ ada sebuah gua namanya Gua Maharis. Disitulah Rasulullah SAW diobati dari luka-lukanya. Diobati dari luka-lukanya. Nah, kemudian siapa yang mengobati Rasulullah, yaitu para sahabat Nabi kita, Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali. Diobati dari luka-luka. Setelah dari Jabal Uhud, maka kita teruskan perjalanan menuju ke sebuah masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid dengan dua kiblat. Masjid dengan dua kiblat. Sebelumnya Bapak Ibu, kami ingin memberitahukan kepada kita semua bahwasanya besok kita ada agenda ataupun program manasik umrah. Nah, program pemantapan manasik umrah sebelum kita berangkat menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Insyaallah kita akan check out di hari Sabtu. Betul? Hari Sabtu setelah zuhur. Setelah sholat zuhur, makan, setelah makan sholat zuhur, pakai ihram. Bagian laki-laki pakai pakaian ihram putih semua. Bagi yang perempuan boleh pakaian putih, boleh juga pakaian berwarna. Kemudian supaya lebih jelasnya, yaitu kita datang ke Hotel Grand Plaza. Kaum muslimin, makanya Rasulullah meminta kepada Allah supaya arah kiblat itu dipindahkan. Karena orang Yahudi itu mengira Nabi kita bersama kaum muslimin itu berkiblat menuju ke arah kiblat mereka, yaitu di ratapan yang ada di Yerusalem, tembok ratapan mereka. Nah, yang ada di Yerusalem. Nah, tetapi Nabi berkiblat menuju ke Masjidil Aqsa. Maka turunlah ayat tersebut sehinggalah Rasul. Oke, Bapak Ibu, barangkali ada yang berminat ingin membeli minyak sugar ini, ada di sini minyak apa namanya, minyak zaitun. Ya, minyak zaitun. Satu botol 25 rial. Itu terus dibilangnya dari tadi. Barangkali Bapak Ibu ingin membeli, katakan kami. Nah, satu botol. Tapi ini bukan. Thank you.